Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dan kita akan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang karena nikmat itu kita pagi ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban penting kita sebagai seorang mukmin. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah dan tentu kita berdoa mudah-mudahan yang kita lakukan ini benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, jarang sekali kita jumpai di dalam hadis-hadis Nabi itu ada hadis yang bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menyampaikannya. Salah satunya adalah bagaimana di dalam sebuah hadis malaikat Jibril itu justru memberi nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita lihat dari sisi kemampuan ketakwaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa. Tapi dalam sebuah hadis beliau ini diberikan nasihat oleh malaikat Jibril, dan saya sangat-sangat meyakini yang dimaksud sesungguhnya adalah buat kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nasihat itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda begini, Atani Jibril alaihi salam faqala, Jibril datang kepadaku seraya mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau nanti akan mati. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang sekehendakmu karena toh nanti kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah sekehendakmu karena kamu nanti juga akan dibalas. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa syarafun nasi qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang itu terletak di dalam sholat qiyamul lailnya. Wastighna'uhu anin nas, dan merasa ketercukupannya di depan manusia. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 nasihat malaikat Jibril
yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah yang mengatakannya di dalam hadisnya. Makanya diawali dengan atani Jibril faqala. Jibril datang kepadaku seraya mengatakan, yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya nanti kamu juga akan mati. Nah, ini memberikan pesan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa manusia itu hidup di dunia bukanlah seperti hidupnya binatang, bukanlah seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan, tapi manusia memiliki pertanggungjawaban di dalam kehidupannya. Dan karena itulah manusia perlu untuk menata hidupnya, bukan saja untuk kehidupan dunianya, tapi juga untuk kehidupan akhiratnya. Karena kematian bagi manusia itu sesungguhnya adalah awal dari sebuah pertanggungjawaban di dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan nasihat malaikat Jibril itu yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena kamu nanti akan mati. Artinya apa yang sekarang ingin kita lakukan, usaha apa yang sedang kita kerjakan, pekerjaan apa yang sedang kita tunaikan di dunia ini, sesungguhnya ujung-ujungnya nanti toh kita akan mati. Dan karena itu berbuatlah sebaik-baiknya, beribadahlah sebaik-baiknya, lakukanlah apa yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, supaya ketika nanti Allah mentakdirkan kematian, kita bisa mengawali pertanggungjawaban kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa yang engkau cintai, ya, sesungguhnya engkau juga akan berpisah dengannya. Itu artinya tidak ada cinta yang kekal di dunia ini. Dan karena itu manusia harus memprioritaskan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sesungguhnya cinta yang kekal abadi, cinta yang nanti akan membawa kebaikan kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Sehingga ketika kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Sementara kalau kita cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta, di situ disebut dengan fa innaka mufariquhu. Kamu nanti akan meninggalkannya. Apakah kita yang ditinggalkan terlebih dahulu atau kita yang meninggalkannya terlebih dahulu? Kemudian yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu karena semua perbuatanmu itu akan ada balasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan ini itu ada balasannya. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang nanti tidak ada balasannya. Apakah balasan kebaikan karena itu adalah perbuatan yang baik, ataukah balasan kejelekan ketika itu perbuatan yang jelek. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun kejelekan itu, dia akan melihatnya. Kemudian yang ketiga, ya Muhammad, wa'lam, ketahuilah bahwa fa inna syarafan nasi qiyamuhu bil lail. Kemuliaan manusia itu terletak di qiyamul lailnya, di dalam sholat tahajudnya. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa ini disebut secara khusus qiyamul lail? Bukankah ada ibadah sholat yang lain, sholat wajib dan seterusnya?
Bapak Ibu sekalian, ini disebut sebagai sebuah permisalan tentang betapa tingginya qiyamul lail itu di dalam menata keikhlasan seseorang di dalam ibadahnya. Dalam qiyamul lail itu tidak melihat siapa-siapa dan tidak dilihat oleh siapa-siapa, sehingga insya Allah kita akan konsentrasi penuh dalam qiyamul lail itu untuk mencurahkan sholat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam qiyamul lail itu adalah waktu yang terbaik. Kenapa? Karena kita baru bangun tidur, fresh semua pikiran kita, tidak ada pikiran-pikiran lain kecuali setelah itu kita sholat, dan karena itu pikiran kita masih jernih, hati kita juga masih bersih, dan kemudian kita awali kejernihan hati, kebersihan pikiran itu dengan menunaikan sholat, yaitu sholat qiyamul lail, yang karenanya apa yang kita katakan, apa yang kita baca dalam sholat itu mudah-mudahan semakin mengkonsentrasikan diri kita di dalam melakukan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wastighna'uhu 'anin nas, merasa ketercukupannya di depan manusia. Maksudnya di sini dia tidak gampang-gampang meminta-minta kepada manusia, dan karena itu dia tidak menjadi beban bagi manusia yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun bersabda, wala takunu kallan 'alan nas, dan jangan sekali-kali kalian menjadi beban bagi manusia yang lain. Karena itulah maka dalam prinsip ini mindset kehidupan seseorang itu memberi, bukan menerima. Yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana dia bisa meringankan beban orang, bukan bagaimana dia menjadi beban orang. Bagaimana dia bisa memberi orang, bukan bagaimana dia mendapatkan sesuatu dari orang. Kalau demikian Bapak sekalian, itulah sesungguhnya kemuliaan yang akan dimiliki manusia, karena dengan begitu dia akan semakin tinggi harga dirinya di depan manusia, dan tentu karena perintah ini adalah perintah Allah, juga harga diri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kelima nasihat malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu ini adalah nasihat untuk kita semuanya, bisa kita jadikan bahan renungan untuk menata kehidupan kita yang sebaik-baiknya di dunia ini, untuk menjemput kehadiran atau untuk menjemput kehidupan akhirat yang juga dengan sebaik-baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.